Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari TKP part yang kelima. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa passing grade TKP CPNS 2021 ini naik menjadi 166, karena yang sebelumnya pada tahun 2020 TKP hanya diminta passing grade-nya 126. Untuk itu, mari kita belajar. Soal yang pertama. Pada era digital ini, penyebaran informasi tidak terbendung. Informasi sangat cepat menyebar, baik fakta maupun desas-desus. Tidak menjadi soal jika informasi yang disebarkan merupakan fakta dan bermanfaat. Bagaimana jika informasi yang disebarkan palsu? Kesalahpahaman dan perpecahan akan terjadi. Untuk meminimalkan perpecahan dan kesalahpahaman yang ada, maka yang Anda lakukan adalah A. Mengenal orang yang menyebarkan informasi, B. Mengetahui secara pasti isi informasi, C. Memastikan kebenaran informasi meskipun menyebabkan saya kurang up to date, D. Menyimpan semua informasi, E. Menghapus semua informasi. Maka jawaban yang mendapatkan poin 5 adalah C. Soal ini mengandung aspek teknologi informasi dan komunikasi, maka kita seharusnya bersikap positif dan mampu memahami serta menggunakan TIK. Pada soal ini terdapat penilaian kemampuan dalam penguasaan bidang teknologi dan bersifat positif dalam menanggapi sebuah berita yang belum diketahui kebenarannya. Yang mendapat poin 4 adalah B, 3A, 2D, 1E. Soal yang kedua, Anda diminta oleh atasan Anda untuk segera menyelesaikan sebuah tugas penting dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia di kantor Anda. Mengingat keterbatasan teknologi di kantor Anda, dan apabila Anda menggunakan teknologi yang tersedia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Adapun mencari cara agar tugas tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, seorang rekan kerja Anda memperlihatkan sebuah artikel kepada Anda tentang penggunaan sebuah teknologi modern yang dapat mengerjakan tugas Anda tersebut jauh lebih cepat dari teknologi yang tersedia di kantor Anda sekarang. Apa yang Anda akan lakukan? A. Anda mencoba teknologi tersebut dengan mempelajarinya dan mengaplikasikan teknologi tersebut pada tugas Anda. B. Mengerjakan sebisa mungkin menggunakan teknologi yang tersedia di kantor Anda, lalu kemudian mendiskusikan hal tersebut untuk mempelajari teknologi tersebut. C. Melapor ke atasan tentang teknologi baru tersebut dan menyarankan untuk menggunakan teknologi baru tersebut sesuai dengan standar prosedur yang ada. D. Mencoba menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan dengan menitik beratkan efisiensi kerja. E. Menyelesaikan tugas yang sekarang terlebih dahulu dan kemudian mengajak teman Anda untuk mendiskusikan teknologi tersebut ke atasan Anda. Maka jawaban yang mendapat poin 5 adalah B, karena tugas itu harus segera diselesaikan dan kita harus mengerjakannya sebisa mungkin menggunakan teknologi, kemudian kita baru mempelajari teknologi yang ditawarkan oleh teman tersebut. Yang mendapat poin 4 adalah C, poin 3E, 2D, 1A. Soal yang ketiga, Anda baru saja menjadi CPNS yang ditempatkan di bagian kepegawaian. Setelah melalui masa induction program, Anda menyadari bahwa banyak pekerjaan yang terlalu repetitif dan administratif yang bisa dibilang tidak efisien. Mengetahui hal tersebut, Anda memiliki ide yang bagus terkait manajemen output yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien menggunakan sistem aplikasi Office. Namun kantor Anda memiliki resource SDM yang tidak mencukupi kompetensinya di bidang IT, serta anggaran keuangan yang terbatas atau budget constraint. Maka sikap Anda selanjutnya adalah A. Mengusulkan perencanaan anggaran di tahun depan terkait pengembangan aplikasi tersebut. B. Mengusulkan aplikasi e-office tersebut kepada atasan apakah pantas dan urgen untuk dikembangkan atau tidak. C. Tidak memaksakan ide tersebut apabila tidak terlaksana, setidaknya sudah menyampaikan ide. D. Mendiskusikan kepada rekan kerja yang lain untuk mewujudkan ide Anda tersebut. E. Menarik iuran kepada rekan kerja untuk membangun sistem aplikasi e-office tersebut demi kebaikan mereka sendiri. Maka jawabannya adalah B yang mendapatkan poin 5, karena kata kuncinya adalah Anda memiliki ide yang bagus terkait manajemen output yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien menggunakan sistem aplikasi Office. Berarti Anda mampu untuk melaksanakannya. Nah, karena kantor Anda memiliki SDM yang tidak mencukupi dan keuangan yang terbatas, kemudian mengusulkan kepada atasan tentang penggunaan aplikasi e-office apakah penting atau tidaknya untuk dikembangkan. Jawaban yang mendapat poin 4 adalah A, 3D, 2C, 1E.
Soal yang keempat, hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Maka sikap Anda adalah A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Dia menyimpan dokumen di dalam hard disk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Maka jawaban yang mendapat poin 5 adalah C, karena kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Penekanan di soal ada pada dokumennya. Yang mendapat poin 4 adalah D, 3B, 2A, 1E. Soal yang kelima, sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi berdebat kusir. Maka sikap Anda dalam mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Maka jawaban yang mendapat poin 5 adalah B, karena kita harus pintar dalam bermedia sosial, karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas, bisa dengan mengecek sumber berita yang teruji kredibilitasnya. Yang mendapat poin 4 adalah E, 3C, 2A, 1D. Soal yang keenam, Anda termasuk dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Bagaimana kamu mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Maka jawaban yang mendapat poin 5 adalah B, karena topik ini tentang kemampuan belajar berkelanjutan, di mana indikatornya adalah gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikiran maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Dari persoalan di atas, opsi B yang paling tepat karena langsung action, menunjukkan kita orang yang mampu bekerja berkelanjutan. Yang mendapat poin 4 adalah D, 3C, 2A, 1E. Soal yang ketujuh, kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan libur di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya buat mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjang tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah E, karena topik ini tentang sosial budaya, yang mana indikatornya adalah penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Yang mendapat poin 4 adalah D, 3A, 2B, 1C. Soal yang ke-8, Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang Anda di pengambilan bagasi, ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda tidak ada. Maka sikap Anda adalah A. Meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. B. Melapor kepada petugas yang berwenang. C. Menanyakan kenapa barang Anda tidak ada kepada petugas. D. Meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda. E. Mengurus koper yang hilang dengan membayar asuransi perjalanan. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah B, karena topik ini tentang kemampuan mengendalikan diri. Jadi indikatornya adalah agar kita tetap tenang dan bersikap dewasa jika terjadi masalah dan mengikuti SOP di bandara. Jika ada barang hilang harus melapor ke bagian berwenang yang menangani kehilangan barang tersebut. Yang mendapat poin 4 adalah A, 3E, 2C, 1D.
Soal yang ke-9, Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah D, karena topik ini tentang integritas dalam bekerja. Yang indikatornya adalah kita harus tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Ketika terjadi masalah, kita bicarakan kepada atasan jika tidak memungkinkan untuk Anda atasi sendiri. Yang mendapat poin 4 adalah A, 3B, 2C, 1E. Soal yang ke-10, banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Maka sikap Anda adalah A. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti seminar. B. Memberikan karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan. C. Semua perusahaan ingin karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. D. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. E. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Maka jawaban yang mendapat poin 5 adalah D, karena ini adalah topiknya kemampuan mengkoordinir orang lain. Maka sebagai pemimpin yang baik, kita harus peka terhadap pengembangan diri karyawan. Jangan hanya menuntut karyawannya untuk kerja cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur. Untuk masalah di atas, pimpinan bisa memberikan pembekalan langsung dan pelatihan. Jawaban yang mendapat poin 4 adalah E, 3C, 2B, 1A. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TKP Part 5 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.